jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. Selamat pagi, selamat datang di channel Pak Dr. Samsul. Pada kali ini saya akan meliput kegiatan RCC Asesor Jasa Konstruksi di Batam. Ikuti terus channel saya. Oke guys, saya sedang bersama Pak Dino Juandi ya, dari Balai Wilayah 1 Banda Aceh. Beliau adalah koordinator panitia pelaksanaan pelatihan RCC ya. Pak Donald, ini untuk RCC yang keberapa nih Pak, yang di Batam ini? Baik, terima kasih Pak Samsul. Untuk kegiatan RCC Provinsi Kepulauan Riau adalah kegiatan yang ketiga. Sebelumnya kita sudah melaksanakan 2 kegiatan sekaligus di tanggal 16 sampai dengan 18 November 2020, itu di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Aceh. Oke, ini yang ketiga ya? Ini yang ketiga, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian untuk wilayah Bali Aceh ini ada berapa angkatan? 5? Ada berapa angkatan keseluruhan tahun ini? Di tahun anggaran ini kita mengalokasikan kegiatan pelatihan RCC Asesor itu ada 5 angkatan Pak. Iya. Yang sudah dilaksanakan 2 angkatan dan saat ini sedang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 November. Nah, 2 angkatan berikutnya itu adalah pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November tahun 2020, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Jadi di Kota Padang 2 angkatan. 2 angkatan, siap. Oke, siap. Ini 17 orang ya pesertanya ya? Saat ini 17 orang, memang kita minta kepada pihak LPJK Provinsi Kepulauan Riau untuk mengirim nama 24, ternyata mereka hanya mengirim 17 nama Pak. Terima kasih Pak Donald informasinya. Terima kasih. Ya, nanti akan kita wawancara dengan instruktur RCC-nya, apa isi dari kegiatan pelatihan RCC ini. Baik, sama-sama Pak Samsul. Terima kasih. Sama-sama. Sini salah, sini, di sini. Tangan dikosongin ya Pak ya? Tangan dikosongin. Iya. Apa? Kan pakai cangkul bisa, gitu kan? Nah berarti karena kebetulan instruksinya menggunakan skop. Tapi karena di tempat kerja tidak ada skop, maka kita gunakan cangkul. Itu namanya kontekstualisasi. Hanya 1 meter persegi saja. Iya. Nah, di sini berarti sikap ataupun kaitan dengan kontekstualisasinya berarti ada gitu Pak jawabannya. Ada. Ada. Bagaimana Bapak melakukan kontekstualisasi itu supaya yang seharusnya 2 meter tapi dikerjakan cuma 1 meter? Bagaimana Bapak untuk memastikan bahwa yang dikerjakan tadi 1 meter itu sudah memenuhi persyaratan? Caranya bagaimana? Bapak menanyakan selama ini kira-kira meminta portofolionya. Apa yang selama ini, apakah Bapak sudah biasa melakukan plaster ini, di mana saja? Bapak syukur-syukur dia bisa menunjukkan fotonya. Gitu. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi di kalimat ini berarti kita coret tidak
Tidak kita coret tidak adanya Pak ya. Berarti Ya, kalau tidak ada kontekstualisasi tulis tidak ada. Nah, ini Pak maksudnya kalimat kata-kata ada garis miring tidak ada. Nah, ini sebenarnya panduan aja. Yang semua kata-kata ini Bapak boleh hapus. Ya, hapus. Gitu ya. Ini aja panduan saja sehingga kalau misalnya contohnya kebutuhan kontekstualisasi terkait dengan tempat kerja. Misalnya di situ ada itu biasanya itu sangat sangat situasional lah di sana. Tapi kalau tempat kerja yang sebenarnya biasanya itu ya peluang untuk itu ya serba bisa gitu ya. Artinya kita bisa mengumpulkan bukti yang benar-benar akurat gitu. Baik. Kemudian konfirmasi dengan orang yang relevan. Kemudian yang terakhir itu adalah peluang untuk kegiatan asesmen terintegrasi dan mencatat setiap perubahan yang diperlukan untuk alat asesmen, gitu ya. Ada nggak? Kalau tiba-tiba nanti bisa sesuai dengan standar, ya udah kita jalan terus. Itu ya tidak perlu. Artinya ini tidak mesti ada, gitu ya. Lalu ada 33 penyesuaian perangkat asesmen terkait kebutuhan kontekstualisasi. Yang tadi itu dari kita sudah siapkan tes lisan, atau kandidatnya tuli, ya kita lupa menjadi tes tertulis, gitu. Atau sebaliknya, gitu ya. Lalu ada 32 saran yang diberikan oleh paket pelatihan atau pengembang pelatihan. Kalau misalnya pendekatannya adalah hasil pelatihan. Selamat siang teman-teman sekalian, saya ingin berbincang-bincang dengan Master Asesor dari PNSP nih, dengan Pak Bambang Purwono. Pak Bambang Purwono, saya mau tanya nih Pak, perbedaan pelatihan ASKOM dengan pelatihan RCC ini apa nih Pak? Oke, ya. Itu ada dua yaitu ASKOM sama RCC, tiga kegiatan sebenarnya Pak ya. Untuk pelatihan ASKOM itu bagi calon asesor. Calon asesor Pak ya, yang ASKOM. Jadi orang-orang baru, ya. Orang baru yang ingin menjadi asesor dilatih untuk pelatihan asesor kompetensi selama 40 jam CP ya. 40 jam diajari di situ terkait dengan 3 unit kompetensi. 3 unit kompetensi asesor yaitu P85 ASN 001 merencanakan aktivitas dan proses asesmen, kemudian P85 ASN 003 melaksanakan asesmen, yang terakhir adalah P85 4900 itu terkait dengan memberikan kontribusi di dalam validasi asesmen. 3 unit itu Pak. Nah, itu diajarkan selama 40 jam selama 4 hari ya. Setelah itu nanti di asesmen. Asesmennya yaitu asesmen calon asesor disingkat ACA. Itu hari terakhir. Nah, kalau RCC ini ya, sebenarnya kalau RCC ya sebenarnya sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang itu langsung asesmen dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BNSP. Misalkan daripada BNSP. Cuma ini perlu dilakukan namanya upgrade. Nah, makanya perlu di-upgrade ya, bukan di-upgrade karena ada kebijakan dari BNSP terkait dengan unit kompetensi yang ada perubahan di dalam unit kompetensi. Unit kompetensi ya, asesor ya Pak. Ya, unit kompetensi asesor sudah ada perubahan karena dari SKKNI yang 16161 tahun 2015 kalau nggak salah, ada perubahan di SKKNI di 185 tahun 2018. Nah itu yang 3 unit tadi yang saya sebutkan tadi ya. Maka untuk memenuhi daripada bukti untuk RCC nanti untuk apa asesmennya
kedua nanti tugasnya adalah melakukan validasi, melaksanakan asesmen. Tinggal si pesertanya ini sudah memenuhi dari 6 kali menguji, ya berarti sudah terpenuhi ya sesuai ketentuan, sesuai apa cuti BNSP itu 6 kali. Nah, kalau ketiga ini sudah terpenuhi, ya, layaklah dia mendapatkan kembali sebagai seorang asesor kompetensi. Jadi itu Bapak menyiapkan teman-teman peserta ini untuk menghadapi asesmen ulang besok Pak ya? Iya. Jadi tetap walaupun RCC ini tetap ada sertifikasi ulang Pak ya? Iya, karena 3 tahun kan masa berlaku. Iya. Terima kasih Pak Bambang dari Master Asesor. Ya. Saya lanjut ngobrol dengan Bu Rita nih sebagai PIC ya, PIC di kegiatan ini. Ini besok sampai besok Bu ya? Sampai besok, asesmennya hari terakhir besok kan? Iya. Jadi kegiatan hari ini apa nih Bu? Dan besok kegiatan apa? Hari ini ada 2 kegiatan lagi yang di hotel ini juga, yaitu BIMTEK ahli muda sumber daya air. Ya. Itu ada sekitar 38 peserta. Ya. Dan BIMTEK manajemen mutu ada 30 peserta. Oke. Jadi yang untuk kegiatan RCC ini, ya RCC ini sampai besok ujinya. Besok ujinya. Cuma 17 orang peserta dari Kepulauan Riau. Terima kasih Ibu Rita. Ibu Rita Sudiarto. Zahara, Pak. Ibu Rita Zahara dengan Pak Bambang Purnomo Pak ya. Terima kasih. Oke, makasih juga Pak. Sukses ya. Selamat siang Pak Karyaman. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Ini saya sedang ngobrol-ngobrol dengan Master Asesor dari RCC ya untuk kegiatan balai. Ini untuk besok Bapak nyiapkan peserta yang akan menghadapi asesmen besok. Langkahnya apa aja Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi ini dalam rangka perpanjangan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya, itu pertama-tama kita menyiapkan mereka dulu, kita berikan upgrading. Jadi mereka kita latih untuk menyusun rencananya, ya kemudian menyusun perangkatnya. Itu yang kita gunakan sebagai bahan portofolio mereka. Nah, ditambah dengan portofolio yang sudah dilakukan selama ini, sehingga besok semuanya itu kita verifikasi. Itulah yang menjadi bahan kita untuk mengambil keputusan bahwa mereka itu layak diperpanjang sertifikat kompetensinya sebagai asesor. Gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan besok peserta ini udah siap semua ya teman-teman sekalian. Ya. Untuk uji asesmen besok mudah-mudahan lulus semua Pak ya. Ya, insya Allah. Ya. Mereka saya lihat penuh semangat ya untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada arang mentang sehingga besok tepat jam sekitar jam 12 itu sudah rampung semuanya. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya dengan salah satu peserta RCC Asesor nih. Kalau nggak salah namanya Pak Maman. Lengkapnya Pak siapa Pak? Pak Maman Suratman. Pak Maman Suratman. Bapak berarti sudah pernah ngeses Pak ya? Mungkin kalau untuk di Kepri udah hampir seluruhnya lah. Iya iya. Jadi ibaratnya dari beberapa asesor di Kepulauan Riau ini, yang pertama memang kita kekurangan asesor ya. Yang keduanya kebanyakan asesor di Kepulauan Kepri ini banyak sibuknya lah. Jadi bolak-balik akhirnya itu lagi orang yang dipakai. Artinya Bapak udah ini ya sering banget ya, sehingga kalau di dalam pembelajaran ini ada perbedaannya Pak dengan yang Bapak suka laksanakan dulu. Ada formnya ya? Ada, bukan. Apa? Jadi selama ini kita jadi asesor Kepulauan Kepri ini, yang pertama tidak punya raja tega. Yang keduanya itu pembelajaran dari BNSP ini agak beda yang dari LPJK biasa. Iya, skemanya memang beda nih. Beda. Makanya tapi justru ini jadi menambahkan ilmu kita di lapangan.
Jadi Bapak semalam ngerjakan sampai jam berapa Pak? Sampai pagi, belum tidur nih. Saya dulu juga gitu Pak, kemarin kayak gitu. Baik Pak Man, udah siap ya Pak Man ya? Sudah mulai Pak Man, silakan Pak Man bisa masuk. Terima kasih. Ya, sukses Pak Man ya. Enggak. SOP dalam melaksanakan asesmen. Pertama, pendaftaran. Kemudian menetapkan dan memelihara asesmen. Berikutnya yaitu mengumpulkan bukti yang berkualitas. Keempat sebenarnya itu mendukung asesi, yaitu memberikan bimbingan asesi dalam pengumpulan bukti guna pencapaian pengakuan kompetensi terkini dan sebagainya sampai tanggung jawab risiko kesehatan kerja pun kan. Berikutnya yaitu keempat atau kelima sebenarnya adalah membuat keputusan asesmen, yaitu dengan melakukan identifikasi keterbatasan perolehan dan evaluasi bukti yang berkualitas dan bila perlu minta arahan dari orang yang relevan. Ini adalah dari SOP melaksanakan asesmen ya, memberikan pertimbangan prinsip asesmen dan aturan bukti sampai kepada gunakan dalam membuat keputusan itu kebijakan dan prosedur sistem asesmennya. 5 yaitu merekam dan melaporkan keputusan asesmen. 6 meninjau proses asesmen, dan semua itu ditandatangani oleh manajer administrasi dan diperiksa oleh manajer mutu dan disetujui oleh ketua LSP. Ini guys SOP di dalam asesmen ya. Adapun formnya yang dari BNSP itu adalah form APL 01 ASKOM atau formulir permohonan sertifikasi asesor kompetensi. Diisi di sana datanya ya, data pribadi dan pendidikan dari peserta, juga data dari asesornya. Ini adalah form yang tadi itu yang memberikan kontribusi dalam validasi asesmen itu, ini formnya guys. Formnya FR VA menyetujui proses validasi sampai pada orang yang relevan, asesor, lead asesor, semua kita isi. Tenaga ahli bidangnya, koordinasi pelatihan, anggota asosiasi atau industri profesinya, apa-apa kita isi semua. Ini adalah form untuk memberikan kontribusi dalam proses validasi tadi yang saya sebutkan di depan. Formnya ini keterampilan komunikasi yang digunakan dalam kegiatan validasi apa, proaktif, active listening gitu. Kemudian aspek-aspek dalam kegiatan validasi apa, proses asesmen, rencana asesmen, interpretasi standar kompetensi, sampai kepada bukti-bukti yang digunakan, sampai proses pengambilan keputusan. 8. Kalau ini adalah contoh skema sertifikasi tapi bidang ahli teknik tenaga listrik ya. Ini yang dipakai contoh untuk menguji, untuk memasukkan dalam form assessment tadi, yaitu unit-unitnya, katakanlah ahli teknik tenaga listrik utama, klaster kompetensi utama, menerapkan ketentuan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu, melaksanakan komunikasi dan kerja di tempat kerja, judul unitnya ya. Ini yang akan diuji semua. Ada 7 unit kompetensi. Membuat laporan pekerjaan. Yang terakhir. Oke.
17 saya ini ikut. Siapa ujian? Pak Endro. Pak Maman namanya Pak Endro. Ya. Pak Maman kan. Pak Endra. Siapa? Siapa? Persiapan ujian asesmen hari terakhir. Ibu siapa, Bu? Namanya mana, Bu? Nama saya hilang, Pak. Oh iya. Bu cewek paling cantik nih. Iya. Bu Winda. Bu Winda. Masternya Pak Bambang sama Pak Karyaman. Dua. Siap. Hari terakhir. Kegiatan wawancara atau uji untuk asesor ya, satu persatu dilakukan oleh master asesor kepada asesinya. Oke. Demikian ya hasil pengamatan saya, liputan saya, penjelasan saya tentang RCC asesor, baik mulai dari awal sampai kepada akhir ya. Ini peserta sedang akan mengikuti uji kompetensi. Akan kita sambung lagi untuk tutorial atau penjelasan atau informasi berikutnya. Yang belum subscribe silakan subscribe ya, dan share and like.